Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Sekarang nyaris ya 2 hari sekali Mang Adun bikin video. Bukan kenapa, karena sibuk sih. Yang paling pertama itu nggak bisa dihindari ya. Kehidupan dunia nyata, aktivitas dan rutinitas setiap hari nggak bisa dienggain. Apa itu nggak bisa dienggain? Ya maksudnya nggak bisa enggak ya, harus itu. Jadi sambil kita update informasi Pi Network, tapi tetap kita rutinitas seperti biasanya ya. Yang dagang ya dagang, yang bertani ya tani, yang mungkin pengusaha dan para buruh atau apapun profesinya, tetap ya kita harus, kewajiban itu nomor pertama. Jadi dengan situasi Pi Network saat ini yang kita tahu, informasinya itu belum ada yang nemen ya. Apa ya nemen? Belum ada yang hot lah intinya gitu. Jadi Mang Adun juga ini cuman ada sedikit menyampaikan, ya bisa dikatakan mungkin clue ya, petunjuk. Sebuah petunjuk yang mana kepastian sih kalau Mang Adun lihat dari hasil deteksi atau teliti Mang Adun ya, bahwasanya pioners mungkin ada yang bertanya, dan Mang Adun juga sempat terpikir, ini sebenarnya bener nggak sih dari core team gitu kan, kalau misalkan ada larangan untuk kita menjualnya koin Pi ke uang fiat atau menukarnya dengan cryptocurrency lainnya. Itu nggak tahu yang jelas ya, banyak pioners yang masih meragukannya gitu loh, bahwasanya itu larangan dari core team. Maksudnya nggak tahu gimana ya, seolah nggak mau tahu mau core team melarang kayak mau enggak. Tapi ternyata di sini ada jelas ya. Mang Adun awalnya itu dari sebuah postingan healing di grup WhatsApp ya. Ini ada sebuah atau seorang pioners yang nge-share sebuah informasi. Catatan ini semoga bisa jadi perhatian, dan ingatlah, Pi yang kita tambang sekarang gratis, kelak akan menjadi deposito melebihi suku bunga bank-bank di dunia. Amin ya. Nah, geser dulu ke yang kedua, kita lanjut. Jadi itu yang atas ya, yang tadi udah kita baca. Memonya nih mantep, sedekah katanya. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin mau melakukan transaksi ya. Terus di situ ada memo opsional gitu atau pilihan memo. Itu di situ dituliskan sedekah. Ya nggak ada masalah. Mau sedekah, mau mungkin bukti bayar hutang atau apa. Ya sesama pioners. Nah terus ada yang komen seperti itu, memonya nih mantap, sedekah katanya. Terus dijawab lagi tuh sama pioners yang share itu, kebetulan setiap ada momen yang sekiranya berhubungan dengan hari nasional. Wah mantap nih ya. Grup berkah Pi di bawah komando pengundang saya, ia selalu sedekah Pi pak. Oh ya, hitung-hitung berbagi, karena semua Pi yang beliau hasilkan adalah juga karena dari aktifnya referral yang aktif nambang. Benar banget. Jadi ada bonus tim referral ya, terus disedekahin gitu. Walaupun cuma 0,0 sekian lah, tapi itu adalah manifestasi bahwasanya Pi itu nyata. Betul. Terus dibalas lagi, Jos Gandos katanya perlu dikembangkan, ini bagus. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita punya tim referral ya memang betul kita dapat bonus ya. Tapi katanya salah seorang pioners ini, jadi dari bonusnya itu dikembalikan lagi ke tim referral lagi. Keren ya, tim referralnya sodakoh ke ketua tim gitu, ketua timnya juga sodakoh ke tim referralnya ya. Itu bagus itu. Sama waktu itu Mang Adun ngelihat video tuh. Jadi ceritanya ada seseorang yang ngisi bensin di pom bensin ya. Terus waktu itu full tank
dibayarin tuh sama yang depannya. Udah Pak, nggak usah bayar gitu kan, biar saya yang bayarin. Nah ternyata si bapak ini nih nularin ke yang belakangnya gitu kan. Dari perbuatan baik satu orang terus nular ke yang belakangnya, si bapaknya juga ketika ngisi udah saya yang bayarin itu. Walaupun terlihatnya sepele gitu loh. Itu cuma contoh aja ya, mungkin ada juga yang udah nonton. Nah terus di sini kita bisa lihat secara langsung ada tanda panah di situ ya gitu. Jadi catatan, seperti blockchain publik lainnya, semua transaksi dapat dilihat secara publik di Pi Blockchain. Ini tampilan dari Pi-Wallet ya, Pi-Wallet Pi tampilannya seperti ini. Terus di tanda panah itu, dalam enclosed mainnet atau mainnet tertutup, Pi tidak dapat ditukar dengan fiat atau mata uang kripto lainnya. Nah, di situ jelas ya. Ini karena Mang Adun cuman ya video pendek saja lah. Di situ ada bacaannya baca lagi gitu. Maksudnya baca lagi ya mungkin dibawa ke manepi.com ya gitu, manepi.com, dan itu langsung dari core team. Seperti itu. Jadi semoga tidak lagi menjadi sebuah unek-unek atau pertanyaan bahwasanya bener nggak sih kalau ngejual Pi ke uang fiat itu dilarang sama core team atau menukarnya dengan cryptocurrency lainnya. Nah ini dari tampilan Pi-Wallet ya. Dan Pioners ini mengingatkan, dan Mang Adun juga sama mengingatkan, tetap ikuti arahan core team ya gitu. Di situ jelas ditanda panah dalam enclosed mainnet ya, dalam mainnet tertutup sekarang ini Pi tidak dapat ditukar dengan fiat atau mata uang kripto lainnya. Nah muncul pertanyaan, kenapa? Kan gitu ya, itu loh. Karena kalau menurut Mang Adun sih ya masuk ke ngobrol asumsi lah, nggak apa-apa. Kalau misalkan Pi ada salah seorang ya, kita tahu yang sudah lama-lama tuh koinnya sampai puluhan ribu, ratusan ribu kan gitu. Terus dijual nih, misalkan per 100 Pi dengan harga misalkan ya satu Pi-nya 10.000 lah. Anggaplah gitu, berarti 100 Pi itu ya berapa? 1 juta ya, atau sekitaran segitulah. Anggaplah 100 Pi itu dijual 1 juta ya. Nah sama core team ini tidak dapat ditukar dengan fiat atau mata uang kripto lainnya. Itu sebetulnya benar kata Dorisin ya. Jadi core team itu seolah membiarkan. Karena apa? Dari konteksnya saja itu bisa saja core team sebetulnya nulis dalam enclosed mainnet dilarang keras. Misalkan kalau core team mau ya, dilarang keras buat semua pioners Pi ditukar dengan uang fiat atau dengan kripto lainnya. Kalau misalkan ditukar bla 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 kayak gitu, bisa saja core team sebenarnya. Cuman seperti kata Dorisin, core team saat ini ya anggaplah membiarkan dulu ya, seolah-olah itu loh core team itu ingin menangkap paus besar. Karena apa? Karena transaksi yang kalau misalkan sampai ratusan apalagi ribuan ya, itu diperhatikan sama core team. Oh, ini transaksi barang apa sampai sebesar ini. Terus terjadinya sering, kan itu tertera ya di Pi Blockchain itu loh. Nah transaksi-transaksi itu setelah ditinjau sama core team, wah ini sih nggak bener nih, bukan sama barang nih. Kita tahu kan harga GCP paling juga yang paling mahal. Contoh misalkan kita mau nuker apa ya, handphone misalkan kayak yang kemarin-kemarin tuh, banyak harga GCP gitu kan, handphone misalkan iPhone lah gitu. Nah ditukar itu kalau misalkan yang benar ditukar barang, umumnya walaupun bukan harga GCP gitu loh, walaupun bukan harga GCP ya paling kuat 10 Pi lah gitu loh ya. Walaupun ada yang sampai 100 Pi, tapi jarang terjadi ya gitu. Walaupun ya sama-sama suka, silahkan saja Pi tambangnya gratis. Cuma dari situ core team melarang, mungkin karena Pi itu seolah dianggapnya nggak guna ya, itu loh, nggak bernilai.
bernilai tapi dianggapnya nilainya kecil. Dokter Nicholas Kokalis nggak mau ya, core team nggak mau pi itu dianggap rendah. Nah, ini masalahnya. Jadi kenapa gitu kan? Mungkin karena core team tidak mau pi itu dianggap sesuatu yang rendah. Karena apa? Wong core team saja kerja jelas ya. Yang bayar siapa? Iklan tuh nggak cukup gitu loh. Untuk biaya satu QAC itu pernah mengadun bahas udah berapa bulan itu membutuhkan dana atau biaya kisaran 1.500.000-an, tepatnya kalau tidak salah 1.600.000-an. Nah, core team saja yang kerja terus menerus ya, itu untuk proyek Pi Network, yang gajinya siapa? Kalau cuman iklan kayaknya nggak cukup deh. Orang apa namanya ya klik petirnya aja cuman 24 jam sekali, terus pilihan iklan juga bisa dinonaktifkan. Gimana kurang baik core team gitu kan? Kasihan, makanya tonton aja ya, kalau mau skip lah nggak apa-apa, setidaknya yang penting ada kita kontribusi ya kepada core team. Kita nggak bisa bantu banyak, mengucapkan terima kasih secara langsung tidak bisa ya, dengan nonton iklan tuh salah satu cara untuk meringankan core team ya. Anggaplah buat ngasih rokok buat uang rokok atau pelicin ya, biar core team semangat, itu nggak masalah. Karena apa? Sudah banyak yang terjadi transaksi di mana-mana menggunakan Pi. Itu hasil dari kerja keras core team, harga GCP tercipta itu loh. Nah, mengadun harap sampai di sini jelas ya. Kalau ada yang belum jelas ya monggo dipertanyakan gitu. Kalau misalkan Mang Adun ada yang keliru penyampaian, tolong diluruskan. Sama Mang Adun santai aja, oke? Jadi harap maklum ya, Mang Adun juga sebenarnya mah pengen update tiap hari, tapi gimana ya, mau update informasi itu yang seperti apa gitu loh. Mang Adun juga ngelihat viewers sekarang nih, bukan Mang Adun ngeluh ya gitu. Kasihan juga sebenarnya. Kalau Mang Adun sih bisa saja ganti topik, misalkan nggak buat Pi Network lagi, tapi selama Pi Network masih ada ya, dan ada pioners atau yang komen tetap semangat Mang, katanya gitu, itu udah cukup bagi Mang Adun, nggak usah banyak gitu. Subscribe misalkan nyampe puluhan ribu, tapi yang komen cuma 1-2, sama juga bohong ya. Lebih baik nggak subscribe tapi nonton, tapi ngobrol bareng, cari informasi, seperti itu, saling menyemangati. Karena Mang Adun juga sama pioners gitu loh. Kalau misalkan cuman sebatas ngonten, jujur nih, tadi Mang Adun tuh ke kantor pos buat ngecek Google AdSense yang kode PIN mau terhubung ke rekening, itu belum datang juga, sudah 1 bulan. Dulu kan waktu pengiriman pengajuan kode PIN katanya dikirimnya tanggal 12 Oktober. Sekarang udah tanggal 12 September ya kan? September kemarin ya, September Oktober tuh. 12 September katanya dikirim, tapi sebulan ini belum nyampe juga ya, mungkin karena jauh dari Amerika atau kenapa, Mang Adun nggak tahu. Sampai tadi petugas bilang ya udah Pak, katanya ini nomornya dicatat saja di sini, nanti kalau misalkan ada kiriman dari atau paket dari Google AdSense nanti saya hubungi, katanya. Oke, baiklah kalau begitu Pak, saya bilang. Ini artinya Mang Adun belum gajian. Kalau misalkan Mang Adun mau gitu ya, udah gajian juga ganti aja video yang lain. Tapi Mang Adun nggak berpikir seperti itu, tapi justru malah sebaliknya. Mang Adun rasa Pi Network ini karena kan memang jangka panjang. Pertama itu, yang kedua gitu kan, ketika Mang Adun memberikan informasi edukasi seperti ini, mau kapan pun video ini akan bermanfaat. Mang Adun yakin, walaupun tidak untuk pioner saat ini, mungkin untuk pioner suatu hari nanti gitu loh. Jadi ya tidak ada salahnya Mang Adun tetap fokus sementara ini di Pi Network ya, karena kan Mang Adun juga ngelihat, bilangnya waktu itu pengen gajian bareng, tapi boro-boro gajian. Tidak semudah itu Perguso kalau kata film ya. Aduh. Oke ya, siap. Biasa di Mang Adun ada suka curhatnya juga.
Kangen sih sebenarnya mah, Mang Adun juga pengennya setiap hari, tapi ntar dikiranya ngejar target gimana. Mang Adun segimana enaknya saja kalau buat konten tuh. Kalau lagi mood ya enjoy, santai, ya udah gasken. Tapi kalau lagi aduh lelah nih, capek nih, ada urusan ini, wah nggak deh. Daripada ngacapruk seperti yang Mang Adun ngomong ya, bilang itu seperti itu. Jadi daripada pembahasannya tuh apa, nggak ketemu judul, ibarat kata. Mending enak begini, santai. Oke ya, thank you buat semuanya. Mang Adun akan tetap update informasi Penetrok, mau cepat ataupun lambat ya. Terima kasih buat semuanya, kita sama saling mendoakan saja. Yang udah stay selalu di channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe, dan yang baru gabung juga selamat bergabung ya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi Penetrok yang lain, Mang Adun update lagi. Oke? Thank you buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.